Halo semua, perkenalkan nama saya Gita Reza Khairani dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM P017201250005. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang kerangka studi anatomi. Jadi please give your attention. Nah, sebelumnya apakah kalian udah tahu anatomi dan fisiologi itu apa? Mari kita pelajari. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan organisasi tubuh makhluk hidup, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya, serta hubungan antar bagian tersebut. Dalam konteks manusia, anatomi mempelajari susunan tubuh manusia, termasuk organ-organ, jaringan, dan sel penyusunnya. Adapun fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi dan cara kerja sistem kehidupan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Fisiologi mempelajari bagaimana organisme hidup, termasuk sel, jaringan, organ, dan seluruh sistem tubuh berfungsi dan berinteraksi. Deskripsi posisi anatomi. Yang pertama, berdiri tegak, tubuh lurus menghadap ke depan. Kedua, kaki sedikit terpisah, kaki sejajar dengan jari-jari kaki menghadap ke depan. Ketiga, lengan di samping tubuh, lengan digantungkan secara alami di sisi tubuh. Keempat, telapak tangan menghadap ke depan. Telapak tangan dan jari-jari terbuka menghadap ke arah ke depan. Bidang proyeksi tubuh manusia adalah bidang khayalan yang digunakan untuk membagi tubuh menjadi beberapa bagian untuk mempermudah deskripsi posisi dan gerakan struktur tubuh. Ada 3 bidang utama. Yang pertama, bidang sagital, yang membagi tubuh menjadi sisi kiri dan kanan. Jika bidang ini membagi tubuh menjadi 2 bagian yang sama persis, disebut dengan mid-sagittal. Yang kedua adalah bidang koronal atau frontal, yang membagi tubuh menjadi bagian depan anterior dan belakang posterior. Yang terakhir ada bidang transversal atau aksial, membagi tubuh menjadi bagian atas atau superior dan bawah inferior. Arah tubuh manusia: superior bagian atas, inferior bagian bawah, anterior bagian depan, posterior bagian belakang, internal bagian dalam, eksternal bagian luar, dekstra bagian kanan, sanitra bagian kiri, lateral bagian samping, medial bagian tengah, sentral bagian pusat, perifer bagian tepi, dan profunda bagian dalam. Selanjutnya ada tulang tengkorak dan penyusun tulangnya. Fungsi tulang tengkorak: yang pertama melindungi otak, yang kedua membentuk struktur wajah, yang ketiga menopang dan melindungi organ sensorik, yang keempat sebagai tempat melekatnya otot, dan yang kelima proses pernapasan dan makan. Selanjutnya tulang wajah dan penyusun tulang wajah. Adapun fungsinya: yang pertama membentuk struktur wajah, yang kedua melindungi organ penting, yang keempat sebagai tempat melekatnya otot wajah, yang keempat mendukung aktivitas makan dan bicara, yang kelima membentuk rongga-rongga seperti rongga hidung, rongga mulut, dan rongga mata. Kerangka tulang digambar terdapat kerangka tulang belakang. Fungsi utama tulang belakang: yang pertama menopang tubuh, kedua melindungi sumsum tulang belakang, yang ketiga sebagai tempat melekatnya otot dan tulang lainnya, dan yang keempat menyanggah kepala. Kemudian anggota gerak atas pada manusia. Fungsi utamanya adalah untuk pergerakan dan manipulasi seperti mengangkat, memutar, mendorong, serta melakukan gerakan halus seperti menulis, menggambar, dan memegang benda. Selanjutnya ada toraks atau dada. Fungsi utama toraks atau dada adalah melindungi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru, serta berperan dalam proses pernafasan. Ada juga pelvis atau panggul, yaitu menjaga tubuh bagian atas saat berdiri, duduk, atau berjalan, sebagai titik perlekatan otot-otot kuat, melindungi organ-organ dalam panggul, serta berperan dalam proses persalinan pada wanita. Yang terakhir adalah anggota gerak bawah. Fungsi anggota gerak bawah yaitu pertama untuk menopang berat tubuh dengan cara kaki menahan beban seluruh tubuh saat berdiri, berjalan, atau berlari. Yang kedua sebagai alat gerak yang memungkinkan manusia bergerak seperti berjalan, berlari, berlompat, dan menendang. Yang ketiga yaitu sebagai menjaga keseimbangan bersama sistem saraf dan otot. Kaki membantu tubuh tetap seimbang dalam berbagai proses posisi.
Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Terima kasih sudah menonton.